Halo guys, balik lagi bersama gue Mihal. Kita lanjutin aja game penjaga tol ya. Hari kelima kan betul terakhir tuh. Kita lanjut di hari kelima. Berarti sebelumnya gue main cuman 4 hari ya kalau begitu. Tadi kan gue habis main Fortnite ya. Setelah mengalami kekalahan yang cukup bodoh, kekalahan yang bodoh. Yang nanti akan kontennya gue upload, cuman gue rasa yang gue upload ini dulu. Fortnite nanti di hari Minggu, tungguin aja, asik. Itu gue habis marah-marah di game terakhir tadi, di game keempat. Semoga aja dengan main game ini mood gue bisa sedikit lebih baik. Kayak abis tadi marah jadi sedih deh gue rasa. Yaudah kalau gitu gue lanjutin aja. Harian jenapa, harga sembako meroket 50%. Oh, stol dibatasi untuk demonstran karena udah rusuh banget tuh kemarin kalau nggak salah ya terakhir. Gangguan pasokan sebabkan rumah sakit krisis obat, pasti. Serikat buruh siap dukung gerakan mahasiswa. Sayang banget ini nggak ada kayak basa-basinya gitu. Ya siapa juga sih mau baca. Oke, kita baca daftar perintahnya. Jangan lewat layanan darurat. Oke, periksa semua uang palsu seperti biasa. Sebarkan selembaran perdamaian yang gue tahu itu cuma propaganda pemerintah. Sebenarnya ya, gue tuh pengen main game ini sambil gibah gitu. Sambil kita gibah pemerintah gitu. Cuman nyari temen yang waktunya sesuai itu susah, jadi ya udahlah, kita gibah di komen aja kalau begitu. Mereka semua plat ganjil genap, padahal zaman dulu belum ada ganjil genap, sekarang ada ganjil genap ya di tahun 1998, aneh sekali. Tolak kendaraan sipil kecuali yang membawa demonstran. Oke. Memo hari ini, halo penjaga tol, perintah eksekutif baru untuk menjaga keamanan, kita perlu jangan salah ya. Kayaknya sih ini tol pemerintah ya, feeling gue ya. Aduh, kunjungan dokter hari ini berarti kita hemat-hemat, tapi jangan hemat untuk makan ya. Sewa rumah, oh 140 ribu itu per minggu. Wah, pantas setiap minggu stres. Nah ini gue setuju nih. Dari 98 dan sekarang demokrasi mati. Yes, sangat setuju. Dengan naiknya sebagai wakil itu sudah membuktikan satu langkah untuk matikan demokrasi. Mampus gak lu sebut nama? Oh ya, kemarin sampai sini nih. Ya intinya pendemo lah maksudnya gitu. Iyalah. Golongan satu asli asli kembali goceng. 5 rupiah bukan goceng. Udah semua kan ya? Oh iya, plat 8. Oh aman. Ya nol lah. Mobil siapa? Oh mobil orang, kayak demonstran sih. Enggak lah. Ya gue ngerti lah banyak orang yang terhambat. Ini golongan satu tetapnya ya. Atau oke. Ya golongan satu. Siapa tahu mau gue kasih golongan dua kan. Oke. Balikinnya 25 berarti. Ya bukan lah. Ingat, ke orang yang tepat. Sebenarnya kita diem-diem juga kayaknya ya kasih lewat mahasiswa. Tapi kita lihat aja dulu ya. Tapi gue serem loh kalau misalnya sekarang bisa apa mengulang apa kejadian 98 terulang tuh gue ngeri loh. Ya panas-panas. 36 aman. Yep, pertama cek. Ini golongan 2 harusnya. Iya. Terakhir kali gue kejebak nih, ini golongan 2 nih terakhir nih. Palsu, palsu, koreksi. Yang dikasih uang tadi lagi. Yang gue balikin karena palsu. Oke, aman 45. 35. Oh ya, uang pas. Oke.
Silahkan lewat. Nyangkut, sorry. Belum otomatis, belum canggih soalnya. Kayak kenal tadi tuh orang siapa, tapi gue takut diculik kalau gue sebut nama. Jadi ya udah nggak usah. Simpus, gue lupa main sama dia. Ini yang galak bukan sih? Iya, seenggaknya bisa bertahan hidup. Ya, golongan 2. Oke, asli ini apa nih? Yang bawa mobil kan bukan mahasiswanya. Jadi nggak usah deh. Katanya habis. Berarti kayak gini juga dikasih. Ya lewat aja. Astaga, gua nggak baca plat nomornya, cok. 15.000. Gue ceroboh. Tidak. 15.000 gua uang makan itu. Sebenarnya kan ini dong cukup ya. Mobil lu kan golongan 1. Udah dibalikin lagi. Udah cukup ibu, udah ini 25 cukup. Kenapa ibu kasih lagi? Udah cukup ibu. Platnya aman. Dia penyanyi apa? Golongan 1 ini kebanyakan, kita lihat duitnya apa. Sebenarnya tadi gue mau ngetes itu, kalau misalnya duitnya palsu gue balikin kayak gini. Tadi gue mau ngetes kayak gitu. Gue mau coba cek kayak gitu. Pas liat dompet langsung napasnya berat. Dan nanti gue cek kalau misalnya uangnya cukup, gue balikin duit palsu dia kayak gimana. Gue pengen tahu. Oke, aman platnya. Oke. 50.000. Ini golongan 2. Asli, uangnya palsu, koreksi. Uangnya kurang. Puter balik. Nggak ada puter balik. Uang lu kurang, lu dapat ini kan dapat duit. Tolak, gak bisa. Gue juga harus survive. Gimana? Ini gue harus ke dokter hari ini. Jangan kurang ajar lu. Pas suaminya nih. Oh bukan, saya langsung bertaksi sih. Udah berani duit ya. 10.25. Oke, cetak seru. Gue belum ngasih lembarannya. Aman, platnya nggak ada masalah. Tuh, aman ya. Tapi golongan 2 apa golongan 3? Ambil molen. Golongan 3 tolnya oke. 55 cukup, tapi uangnya palsu. Mohon maaf, bukan apa-apa. Yang bertahan hidup gak cuma Anda, saya juga perlu bertahan hidup. Buat makan kan, buat cek kehamilan, buat kontrakan. Jangan merasa lu doang yang butuh duit. Ya, berarti bener ya kalau ke tadi bisa gua kasih harusnya. Lumayan tuh vitamin. Oke. Nanti mungkin gue sekalian nyari ending yang berbeda lah intinya.
Maksud gua masih selalu nggak ada yang lewat. Ada truk sih, cuman gue suruh puter balik. Tapi gue rasa emang kayak gitu deh. Kecuali kalau gue emang paksa jalan ya. 15.000 kena penalti. Ya udahlah ya, alhamdulillah. Gak perlu. Biaya masih mahal. Gue pikir itu uang sebulan, ternyata seminggu lah. Ampun. Kan bener kan? Tadi gue habis marah-marah main Fortnite, sekarang sedih dan stres, cuy. Aduh, sungsang apa maksudnya sungsang? Iyalah, udah hamil tua tapi masih kerja jagain tol, dimaki-maki orang, apa nggak stres? Oh, kemungkinan harus sesar berarti ya. Ah, nanti gue coba cari deh arti kata sungsang apaan. Gak tahu gue sungsang artinya apa. Nanti setelah ini gue pengen tahu arti sungsang apa. Gue nggak tahu sungsang artinya apa asli. Berarti sampai hari ke-8 aja. Itu pun kalau nggak ending. Kita baca hari yang jerapah. Harga komoditas naik, penimbun menjamur. Ya pasti itu. Apa scalper. Gangguan pembangkit listrik sebabkan pemadaman di kota Rawikara. Itu kota di mana gua nggak tahu. Unjuk rasa berubah ricuh di sejumlah kota. Masih sama ya daftar perintah eksekutif ya. Tahu itu dari mana? Oh, saya pusing. Sewa rumah sih udah ketutup. Cuman gue harus ada vitamin, susuk hamilan, sama 750.000 buat sesar. Kan betul harus disesar. Stres gue bacanya. Oke, bisa, yuk, bisa. Tahu ya gimana, Cuk? Oh, pokoknya harus ada kode kota sama kode angka ya. Sama harus jelas. Oke. Cuk, baca cicilan tadi gue udah stres, Cuk. AZW 851, plat ganjil sesuai. Kita cek mobil golongan 2. Oke. Asli, palsu, asli, koreksi. Kalau ada yang palsu lagi gue balikin yang palsunya. Berarti berapa? Kita balikin 20 ya. Kan 35. Ngerti golongan 3, kampret. Itu platnya asli kok. Apa? Bukan platnya asli. Ada kotanya, nomor sama ganjil. Jadi boleh lewat. Nah, kita kasih aja. Genap sebenernya gak boleh lewat ya, genap ya. Ada ganjil genap ya emang? Kayaknya ada ya, telepon ya. Mantap. Ini harusnya golongan 2 ya. Alah. Ya.
Ah, salah. Iya, salah pencet. Nah, nah, golongan 2. Tadi kan denda. Apa? Tanggal. Maksudnya gimana? Orang tanggalnya salah. Ah, oh gitu ya ya, lupa. Total 50.000 pas sih. Tapi asli nggak? Oh, asli. Oh, oh lembarannya belum ada ya? Ya udah. Giliran udah masuk, gue belum dikasih selembaran ya. Kambing. Wah, setuju gue, basmi yang egois. Gak ada platnya, mampus lu, denda lu. Golongan 2 tetap salah. Iya, itu mana tetap golongan 3 ya berarti ya. Oke. Tetap golongan 3, inspect. Mampus 30.000 loh. Golongan 3 lagi 85.000. Oke, kita hitung dulu. 20, 40, 50. Oke, terus saya itu ini 10. Oke, cukup. Golongan 3 lagi loh. Maksud gua perusahaan macam apa yang ngasih truk gak ada pelatih, anjir, gila. Ada razia kan mampus dia. Apa di sub, ada razia di sub karena dia nggak ada pelatnya. Oh. Iya, gua belum dikasih selembarannya. Tuh, kagak ada selembarannya, ada duit gua tuh. Ganjil, aman. Kasih goceng lagi gitu, jadi ini gue balikin. Ah, muter balik kah? Lu goceng, gue kena 15.000. Ya lu gak ada duit lagi, gue kena 15.000. Gue butuh buat persalinan 750.000. Ah, stres gue bacanya. Tell Me TV, gue agak gimana gitu bacanya. Berat pak, iya pak, asli stres nih. Iya pak, berat pak, saya stres pak, saya baca aja stres. Asli nggak? Oke asli, balikin goceng. Oh iya, astaga. Gini. Eto. Nah, bener gak sih? Ya kan, ini 30, bener. Sorry. Malu lagi hamil, jadi nggak fokus. Astaga! Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa karena jurnalis. Ah, gua iya genap dia. Ganjil aman. Palsu asli. Wah, gue ikutan stres baca sampai gak fokus itu sampai gue salah balikin gimana? Ah, anjir enggak, gue nggak mau buka catatannya, stres gue bacanya anjir. 750.000. Pelat aman. Mobil golongan 1. Yang penting duit palsu ya beb. Oke, alhamdulillah asli.
Bukan kendaraan kan taksi. Kendaraan sipil kecil. Oh, sipil kecil. Oh, baru nih. Baru lihat gue nih polisinya nih. Pak bayar, Pak. Taksi kendaraan sipil. Kan kendaraan umum. Kecuali mobil biasa. Masa itu kan sipil ikan taksi. Ah, anjir rugi 30.000 gua. Ya boleh lah. Gimana? Gue bingung anjir. Enggak, gua jago, nggak perlu asik. Waduh, nekat, Pak. Jangan, Pak. Ngeri, Pak. Jangan sampai lu diculik, Pak. Masa ini 98, lu diculik, pulang-pulang tinggal nama masalahnya. Nggak, iya, gua ngerti ada ribuan orang. Cuman kan namanya hari sial nggak ada di kalender. Tiba-tiba ada yang lempar batu ke kepala lu kan nggak tahu. Atau tiba-tiba ada yang teriak-teriak kalau lu provokasi, padahal cuma di belakang. Oh, mahasiswa juga dulu apa? Lulusannya bagus. Iya sih betul. Eh, 28 tahun kemudian terulang lagi. Kambing, kambing. 28 ya? Kok 28? 25, 26, 20. Iya benar 28 tahun kemudian. Ya 28 tahun betul. 28 tahun kemudian terulang lagi. Oh, berantem. Ya gue ngerti di sisi lain Dewi kenapa dia marah ke suaminya karena kan apa bahaya gitu, apalagi gue lagi hamil nih gitu. Kenapa lu ikutan demo, gila lu tiba-tiba di penjara, pulang tinggal nama, apa gak stres bininya. Di sana si Heru juga, ya gue ngerti lah, gue juga mahasiswa dulu gitu kan. Juga pengen memperbaiki keadaan yang gila ini gitu di negara yang rusak itu. Bukan masalah lu akan gila. Kalau ketemu oknum yang gila, ada orang aja iseng lempar batu, kenapa lalu mampus lu. Buset dah. Itu kalau batu, kalau tiba-tiba terakhir provokator-provokator dipukulin aparat, terus ditangkap, diculik, tahu-tahu hilang, ketemu beberapa hari kemudian dibakar, mampus gak lo? Kayak yang kejadian tuh yang demonstran hilang udah kayak udah sebulan ya, sebulan 2 bulan apa berapa tuh yang kemarin kebakaran, ditemuin kebakar anjir, dibakar hidup-hidup, gila nggak tuh? Soalnya kalau kata kemarin infonya kan dia kejebak di situ. Cuman aneh gitu. Mereka hilang, kok bisa kejebak di situ? Berarti kan ada yang nahan di situ. Logikanya kan begitu. Nanti deh gue cari berita kalau dapat. Gue pernah baca soalnya. Udah mulai naik tensinya. Wah, ah,
Ah, stres saya. Oh, udah seminggu gue main game ini, hari ke-7 soalnya. Dan kenapa? Kekhawatiran meningkat LSM melaporkan kasus aktivis hilang. Ini yang gue maksud waktu itu tuh. Di sini ada berapa 7 ya? Aparat media hindari judul sensasional. Ya maksudnya itu secara nggak langsung aparat minta judul yang baik-baik aja. Yang gue tangkap begitu ya, yang gue tangkap. Pemberantasan uang palsu di kota Metro Jember. Nah ini bagus nih, akhirnya kerja nih. Ratusan masa terluka dalam unjuk rasa di 3 kota. Gue tanya sekarang, yang mulai rusuh siapa? Gue tanya. Ketika ada demo skala besar, yang mulai rusuh siapa? Yang nggak ada yang tahu. Ya makanya gue bilang kalau demo skala besar pasti baik provokator. Tinggal kewarasan masing-masing pihak. Apakah aparat dan mahasiswa bisa menahan ego tersebut gitu? Kan tiba-tiba misalkan polisi dilempar batu, yang ngelempar nggak tahu, bukan bagian dari pendemo, bukan bagian dari polisi. Tahu kan polisi pasti nggak terima dong, ada yang nggak terima atau gimana. Ya dari sisi polisi juga harus bisa nahan marah itu kan, harus bersabar. Di sisi lain juga sama. Kalau misalnya tiba-tiba polisi ke apa? Ada mahasiswa yang kelempar batu sama polisi, ya mahasiswa harus sabar gitu, jangan-jangan terus, karena udah ada beberapa video yang lihat kayak emang oknum di polisinya itu, aparatnya itu ngelempar batu di oknum pendemo ada. Ya kita nggak tahu itu mereka siapa, apakah mereka emang pendemo beneran polisi atau mereka disuruh-suruh siapa yang buat emang ngerusuh gitu. Maksud gua bohong kalau di demo itu nggak diselundupin penyusup, bohong. Tapi bukan berarti semua demo itu dikendalikan sama asing ya. Nih yang sering ngomong antek-antek asing pada sendiri itu memberi jalur lebar ke asing, menurut gue itu cukup munafik ya. Gue nggak bilang siapa, bisa ditebak sendiri. Maksud gue tidak masuk ke akal itu. Daftar perintah eksekutif. Ya sama seperti biasa, laporkan uang palsu. Laporkan ya. Maksudnya laporkan gimana nih? Enggak, caranya gimana? Oh, ada security, gue baru nggak. Eh, aduh gimana sih ngomong di talkie walkie? Handy talkie, bukan walkie talkie tapi handy walkie. Seru nih. Semakin seru. Pertama aman ya, platnya aman, golongan 2. Mencurigakan, kenapa dia minta cepetan? Oke, gue langsung ketemu uang palsu nih. Asli, asli. Oh ya palsu. Cara pakai walkie talkie gimana? Talkie walkie yang mana? Oh di sini. Alpha Charlie di sini beta memberitahukan ada uang palsu. Charlie Beta harap ke tempat. Seru. Seru, 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 seru. Berarti security harus bisa nyetir mobil. Harus punya SIM B dong berarti syarat security-nya. Anjir, anjir. Ya, tidak, temanku. Kenapa kamu pakai plat ganjil? Iya, iya, iya. Oh iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Uangnya palsu lagi. Mampus gak lu? Uangnya palsu lagi. Mampus gak lu? Nggak apa-apa. Temen gue maksud gue. Ah, Mbak, sekarang kan udah bacot. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue masih mending. Dia bisa minus loh gara-gara ke demo ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. My best friend. Biar gue yang tanggung dendanya. CX. Oh, pemerintah punya. Silahkan lewat. Bapak... Kok ambulan? Apa sih Bapak Damkar? Silahkan lewat. Semoga hari Anda menyenangkan Bapak Damkar ya. Sehat selalu. Kami selalu mendukung Anda Bapak Damkar.
Dia datang lagi. Perlakuannya beda. Apa? Tuh kan? Pantes gue sebel. Ah, gue tolak nih. Ya apa ya? Ah, nah, kita chill, chill, kita chill aja. Udah ya, Pak, chill, chill aja gitu, jangan marah-marah. Ingat, Bapak pakai seragam, jangan kayak begitu. Anda di tahun ini emang belum viral. Beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan ada viral, mampus Anda. Mungkin 17 tahun lah ya, 17 tahun, 18 tahun lah. Plat aman, mobil golongan hitungannya masih satu. Ah, harusnya gua nggak gituin. Di mana talkie-walkie gua? Salah. Tadi di mana sih talkie-walkie gua, lupa aja. Alpha Beta di sini Delta melaporkan ada uang palsu. Bisa dicek dulu, takutnya dia bandar. Seru. Seru ya punya kayak gini. Ya, nol genap. Lu kemarin gua telat denda lu. Gua baca dulu ya. Tell me TV. Tell me why. Jangan nyanyi, suara nggak ada pantas-pantas ya. Bukan. Tidak ada kesalahan ya, aman ya berarti ya. Pak, bisa nggak denda yang kemarin ganti sekarang gitu? Kemarin saya rugi 15.000 gara-gara bapak. Kata dia bandar pak uang palsunya. Lucu sih kalau sampai kayak gitu. Tadi ya bandar uang palsu pak, tangkap pak, bandar uang palsu ya pak. Anjir, berarti dia itu ya jurnalis internasional. Kalau dari tadi cara ngomongnya ya negaramu gitu. Sebenarnya dari rambut tak kelihatan sih. Denda, duit, duit, maaf Mas Juki. Pagi demo malam kerja. Lalu pagi dagang nggak demo? Iya, iya berat Pak Juki. Iya dong harusnya dapat duit. Tapi maaf Mas Juki, Anda saya palak ya, platnya nggak sesuai. Golongan 1, 40.000. Kalau duitnya palsu, Anda harus ditangkap Pak. Mohon maaf nih Pak Juki ya Mas Juki maksudnya, jangan Pak Juki kasihan. Ya lewat-lewat. Matanya stres banget ya Mas ya. Tidur pulang tidur. Atau istirahat dulu bentar di itu apa peristirahatan. Pengalaman sebelumnya gue denda 15.000 dan beliau bukan suami saya, jadi kita balikin aja ya. Kalau duit palsu lebih enak lagi, gue mau duitnya asli. Sial. Iya pak, bapak bawa demonstran. Gue nggak ngerti kenapa itu kan dia sewa. Oke, plat aman, mobil golongan 1. Apakah uang palsu? Oke, uangnya asli, golongan 1, harga 25, berarti kembali 15.000. Udah bingung gue mau ngoceh apa asli. Gue ngoceh spontan soalnya kalau ada yang kayak tadi tuh. Iya, sama-sama Bapak. Semoga hari menyenangkan dan tetap berhati-hati. Dan tuh biasa ya, gue kan ngomong cepet ya dan juga agak nggak jelas gitu. Semoga bisa dimengerti teman-teman ya yang mendengarkan. Plat yang nggak ada, 30.000. Uang palsu, lapor satpam. Oke, asli. Oh iya, kurang. Nah, yang goceng palsu. Kasian banget yang goceng palsu. Silahkan lewat. Uang tidak cukup.
Wah anjir, gue salah ngitung dong. Ah anjir, mulai blur otak gue cuk, mulai stres. Kok Mas Heru nggak ada penghasilan ya? Ya Allah, ini mah gue ikutan stres. Gue saking stresnya pengen beli kalkulator asli. Saking stresnya gue nggak bisa, udah nggak bisa ngitung bener nih stres gue. Gue kayaknya harus pakai kalkulator mah beneran. Gue stres cuk. Asli sampai hitungan gue nggak bener. Eko siapa lagi nih? Ditahan ya? Ya kan betul. Udah gue bilang ini ngeri. Jangan sampai dia jadi korban salah tangkap, bukan salah tangkap, sengaja ditangkap dengan tuduhan provokator. Iya benar, jadi tuduh provokator. Ah enggak. Ya stres lah, pas lah, stres siapa yang nggak stres? Udah gue nggak tahu udah bisa fokus apa nggak. Gue lagi mode stres ya. Aduh, bisa fokus gitu nggak ya? Eh, gue makin stres. Aduh, gue sampai nggak kebaca, cok. Kacamata gue basah, sial. Iyalah, penculikan di mana-mana itu kan kerjaannya si itu tuh, kerjaannya si itulah pokoknya. Gue mulai desperate. Hari ke-8. Kalau ini nanggung gue akan lanjut ke 9. Oh, ini yang dibikin. Hari yang jeda pakai. Kerusuhan meluas, kendaraan dan rumah dibakar. Ini yang gue bilang nih, oknum-oknum itu yang menyerang udah kacau lah. Pemerintah janji usut atas penembakan kota muda. Bullshit, bullshit. Menteri Perhubungan hentikan mogok kerja dengan pekerja kereta api. Anjir lucu loh, maksud gue. Waduh, gue langsung mengerti gitu dengan melihat ini, gue ngerti gitu. Dengan melihat ini gue langsung ngerti. Gue masih lucu. Waduh Mas Yuki, bagus banget. Ini bukti nyata sampai saat ini masih terjadi hal seperti ini. Di saat kita capek-capek demo, telinga mereka tersumbat dengan uang dan bisnis yang banyak begitu. Entah itu uang halal atau uang haram, gua nggak pernah tahu. Kita semua nggak pernah tahu uang yang dipegang penjabat-penjabat gitu apakah uang halal atau haram. Asik. Apalagi sekarang, berikan semua kendaraan kelebihan muatan. Oke. Gua belum, aduh jauh banget. Oke ya, oke. Udah ada poster orang hilang loh. Tapi gue nggak tadi ada apa nggak, pokoknya ngeri juga ini. Oke, kita lihat mobil golongan 2, plat ganjil aman. Secara berat itu golongan 2 10.700, berarti ada kelebihan muatan. Plat aman, nggak ada masalah. Oke, golongan 2 bapak, koreksi salah. Uangnya asli ya, kalau nggak bapak saya tahan. Totalnya 65.000. Pertama kita pisahin dulu biayanya, 35.000 dan denda 30.000. Uangnya pas ya pak? Wah, gue nggak tahu emang dibikin gini atau enggak, tapi gue merasa kayaknya makin stres gitu dari matanya. Atau mungkin itu karena pembawaan gue dari storynya ya, karena kejadian orang hilang. Gue baru ngeluh ada di sini juga orang hilang. Mana? Nah ini nih. Ganjil aman. Stres gue.
Desperate mata. Damn. Gua udah aman. Selama duitnya nggak palsu, lu aman deh, Mbak. Asli. Ya udah kembali ke Mbak asli, Mbak. Sorry. Ini gue sambil sederan di kursi ya. Jadi kalau misalnya gue lagi nenggak kelihatan kayak nonggak gitu tuh karakter gue. Kadang gue gitu setiap pusing atau stres pasti gue senderan. Game apa ini cu? Stres gue. Beresnya nggak stres. Bentar ya mas. Lagi stres saya. Iya masih 25, masih 25 betul pak. Nggak usah baca. Alhamdulillah. Tapi kalau duit palsu gue set panggil. 2.500 oke mak. Saya sih berterima kasih tapi sudah ambil aja oke. Permennya mana? Kan harus gue kasih. Orang baik. So desperate. Hilang, missing. Berarti ini orang asing dong kalau misalnya dia missing. Si Mas Galak. Iya. Apalagi duit palsu. Maaf pak, kalau duit palsu bapak harus ditahan. Apa makin gak stres? Apalagi kan kita kan di level yang sama ya, sama-sama orang yang bukan orang kaya gitu, sama-sama butuh duit gitu. Mas ya dengan keadaan hidup mas, saya dengan keadaan saya yang suami diculik, lagi hamil, dan uang belum kekumpul. Aduh, stres gue bacanya. Pelat, nice, denda. Betul. Iya pak, tapi mohon maaf pak, duit bapak kurang goceng. Gue bukan diskriminasi ya pak, emang bapak tadi kena denda aja gitu. Hati-hati di jalan pak, bapak sebaiknya kalau nggak ada kepentingan di luar rumah, di rumah aja. Orang lagi pada gila pak. Ada yang ngambil kesempatan, uang tidak cukup. Aduh tuh kan, gua nggak fokus. Gua lagi nggak fokus asli. Tadi gue balik lagi ya, yang itunya. Lagi nggak fokus gua. Oke, berarti itu 2. Kalau beratnya itu di 10.000. Oke, aman. Ada denda. Ulangan 2, 35.000. Mohon maaf, saya harus tindak tegas. Alpha Beta di sini Delta ditemukan uang palsu. Mohon dicek ya. Takutnya ini bandar. Biar mereka kerja juga gitu. Gue kira dia maju deh yang nyetir udah. Parah terus di mana? Gue mulai ngitung ngaco cuk. Udah mulai stres di kepala gue. Asli udah mulai stres. I'm so desperate. Gue stres. Tuh, ini yang gue pas baca itu. Lu pilih, lu mau egois atau masih punya moral di keadaan seperti ini. Lu mau bantu orang atau daripada gue nggak tenang. Bapak, untuk hari ini sama nggak duit yang nggak palsu, bapak saya bebasin. Untuk hari ini, oke, duit yang nggak palsu. Di keadaan suami diculik, hamil tua, masih punya hati nurani itu luar biasa.
kita perlu mencontoh Mbak Dewi. Oke. Karena gue ngerti kekacauan apa yang terjadi daripada 3 nyawa melayang karena kebodohan orang-orang. Bapak, saya kasih lewat. Saya yang tanggung dulu deh, nggak apa-apa. Bapak lewat aja, bapak lewat aja. Bilang makasih, hey. Gak bilang makasih tapi kambing makasih doang mas. Ya makasih kayak apa gitu. Mengganti orang kan ditangkap. Oke, golongan 2 ganjil sama beratnya melebihi ya. Harusnya dia di 10.000 sih ingat gua. 30.000. Golongan 2 udah pasti kurang. Total berapa sih? 65.000. Duitnya asli semua, oke. 55.000 tolak nggak? Udah. Pertama gue salah ngitung saking stresnya. Kedua gue biarin orang. Gue masih punya hati nurani. Gue udah tidak bisa mentolerir lagi ya. Ngomongin kucing, makanan kucing gue belum dateng cok. Gue pesen kemarin padahal pakai yang same day belum dikirim. Kemungkinan ini golongan 3. Tapi kayak golongan 3 juga. Oh aman ya. Ya golongan 3. Plat ganjil aman, gak ada masalah. Kalau bapak uangnya palsu, bapak harus turun ya, mau nggak mau ya. Duitnya palsu. Bener ya, 20.000 palsu ini. Ya. Alpha Beta di sini Delta melaporkan ditemukan uang palsu. Terima kasih. PT apa itu? Rintis Metro. Dari nama-namanya sih kayaknya punya pemerintah ya. Santai aja gitu. Pulang, udah jam 5 soalnya. Lumayan lah. Gak perlu yang kayak gini tuh. Ya ini yang gue bilang, ada orang yang menggerakin beberapa kelompok gitu, beberapa orang lah gitu, disebar-sebar buat ngerusuh. Nah orang yang lagi demo, wah ada yang ngejarah nih, yang mungkin kebetulan lagi butuh duit juga. Ya udah, mumpung udah banyak yang ngejarah, gue ikutan aja. Akhirnya banyak yang ikut-ikutan ngerampok-rampok toko besar gitu. Ya pokoknya toko-toko terdekat, apalagi yang punya Chinese gitu, punya orang-orang Tionghoa, pasti dijarah-jarahin kan, dianggap nggak apa-apa karena dia yang menyebabkan kerusuhan apa, karena mereka menyebabkan kerugian pada negara kita rampok saja mereka. Pasti dipikir orang-orang bodoh itu seperti itu gitu. Emang stres. Maksud gue dari apa ngikutin ini stres loh. Gimana kejadian aslinya? Wah, depresi. Antara depresi atau ikutan yang nyolong sih. Tapi kayak gue depresi duluan deh. Iya. Pokoknya kacau orang tokonya. Dia hancurin. Pokoknya bener kayak udah kayak kiamat zombie gitu. Semuanya dihancur-hancurin lah, apalah, kaca-kaca dipecahin, toko-toko dibakar lah, apalah, kacau lah pokoknya. Kebetulan lihat aja gitu. Kalau gue sih dari bahasnya kok kayak bapaknya juga ngejar ya, tapi ngapain dikasih ke dia kalau ikutan ngejar ah? Kayak emang mau diamanin, cuman nggak tahu. Aduh, Bu. Waduh apa nih? Ah! Fuck!
Gua nggak akan no sensor kecuali dolar kuning, bodo amat. Damn it. Aduh. Siapapun penulis cerita di game ini, siapapun Anda, kalian, tim apapun itu, kalian luar biasa bisa bikin cerita seperti ini yang bikin gua masuk ke gamenya, berhasil membuat gua masuk ke gamenya. Stres gua. Stres gua bacanya. Stres gua. Udah berapa menit? Gua udah stres. Udah hari ke-9. Gua udah stres, nggak bisa. Gua desperate. Gua baca dulu, gua lihat dulu udah berapa menit, udah setengah jam, udah deh. Gua stres. Sudah 1 jam. Wow. Berarti memang harus disudahi. Gua akan stop recording dulu. Soalnya gua belum sholat. Belum sholat udah jam segini. Ya udah, gua sholat dulu ya sebentar. Gua stop recording dulu, nanti gua lanjutin. Nggak bisa. Nggak bisa lanjut gua, nggak bisa. Nggak bisa lanjut. Pertama udah hampir sejam, kedua gua udah stres gua. Astaga. Naiknya gede banget. Nggak bisa. Astaga. Gua rusuh banget udah tuh. Jujur gua udah pusing. Selain udah hampir 1 jam ini nih, aduh bangsat. Stres gua baca ceritanya, ya ampun. Setelah ini gua akan coba edit, gua kejar. Gua ada sedikit kerjaan yang bakal gua kelarin dulu kerjaan gua, baru gua edit. Semoga jam 8 atau jam 9 udah bisa gua publish ya. Nggak bisa stres. Gue stres gak pak, maksud gue ini kan oke, katanya kan fiksi, cuman kan gue ngerti lah ini fiksi sejarah gitu, yang dianggap di sini fiksi kan mereka referensi dari kejadian nyata di tahun 1998 kan. Maksud gue dengan ngikutin satu cerita aja sepusing ini, gimana di 1998 gitu, yang mungkin yang menjadi Dewi nggak satu orang gitu, yang punya kebutuhan ekonomi, yang keluarga diculik dan segala macam, mungkin puluhan bahkan ratusan, atau mungkin jangan ribuan gitu kan. Gue nggak tahu gitu 1998 separah apa, di lapangan sengeri apa. Gue tahu cuma dari sejarah itu sangat ngeri gitu. Tapi di sini gue mulai bayangin kayak anjir, jangan 1998 beneran sengeri itu gitu. Dan untungnya yang demo beberapa bulan lalu tuh gak sampai kembali ke kejadian 98. Memang gue kecewa, masih ada beberapa yang kemungkinan diculik, kemungkinan. Soalnya kan masih ada yang gak balik ke rumah gitu. Tapi gitu dah. Semoga aja negara ini lekas membaik. Walaupun memang gue akan kabur dari negara ini, mungkin ke Jepang gitu. Gue akan belajar bahasa Jepang gitu. Ya doain aja tahun depan bisa ke Nihong ya, ke Nihong tuh tahun depan semoga. Gue nggak tahu negara ini bakal sekacau apa dengan mohon maaf nih ya, masyarakat kita kan rata-rata IQ-nya kan 78 gitu. Sedikit lagi menyentuh gorila loh. Itu kata profesor siapa tuh, dia yang ngasih tahu hampir setara gorila. Gila loh. Pemerintah kita kayak gitu, korupsi dari ujung ke ujung, korupsi di mana-mana. Gua nggak tahu ya, di pemerintah tuh mungkin emang orang-orang pinter, tapi saking korupnya jadi tolol gitu. Jadi dia ngasih kebijakan aneh-aneh, ngasih jawaban dari pertanyaan aneh-aneh. Kayak terakhir yang gue lihat deh, bapak si itulah pokoknya, yang waktu itu juga bantuin joget-joget tuh, ditanya dia memberikan solusi yang nggak masuk akal gitu, kayak masalah internet itu tidak kencang, banyak
banyak yang mengeluh soal lagging dan semacamnya. Jadi kita berikan laptop gratis. Kan orang gila itu yang bisa ngomong kayak gitu. Itu yang nulis naskahnya siapa, suruh dia ngomong gitu, itu gila loh maksud gue loh. Gue nggak tahu apakah itu keluar dari mulut dia sendiri atau ada yang nulisin ya. Biasanya kan kadang-kadang kalau ada yang pidato atau ngomong-ngomong gitu suka ada yang nulisin kan, gue nggak tahu itu. Ya udahlah, emang udahan. Ya udah, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau teman-teman berkenan. Kalau nggak berkenan nggak masalah. Gue Michal, bye bye guys. Udah, stres, nggak bisa dilanjutin.